Halo, selamat datang kembali. Sekarang kita akan membahas tentang prepositional phrases with the same meaning as adverb clause. Jadi ada yang maknanya itu sama dengan adverb clause, tetapi bentuknya itu adalah preposisi. Dan ini teman-teman harus perhatikan bahwa yang sering menjebak dalam soal tuple structure itu adalah prepositional phrase yang maknanya itu sama seperti adverb clause. Dan langsung saja ini kita bahas there are also certain prepositions that have essentially the same meaning as adverb clause markers but are used before noun, phrase, or pronoun. Jadi ada beberapa preposisi tertentu yang memiliki makna sama dengan adverb clause itu, tetapi digunakan sebelum noun phrase atau pronouns. Ingat ya, tidak dengan klausa. Tanpa klausa teman-teman ya. Ini tidak digunakan tidak digunakan dengan klausa atau kalimat. Yang pertama itu adalah because of. Nah, sama maksudnya itu dengan because sama since. Jadi yang dimaksud related marker ini adalah dengan penanda dari adverb clause ini. Jadi kan because of itu kan karena juga artinya, tetapi tidak kalimat setelahnya itu karena ada of. Ini adalah prepositional phrase, bukan adverb connector. Yang adverb connector itu adalah cuman because saja, itu adalah adverb connector. Tetapi kalau dengan of di sini itu adalah prepositional phrase tanpa ada kalimat setelah dari because of ini. Coba kita lihat contohnya. He chose that university, because of its fine reputation. Jadi he adalah subjek, choose adalah verbnya, because of adalah prepositional phrase-nya. Di sini tidak ada kalimat di sini, yaitu ada noun phrase-nya atau pronoun. Teman-teman ya, tidak ada kalimat setelah because of. Ini cuma sebagai preposisi. Saya tekankan lagi adalah kalau dia cuma because saja, berarti harus ada subjek dan kata kerja atau kalimat setelah because. Tetapi kalau because of ini tidak ada kalimat atau subjek sama kata kerja, gitu ya. Itu bedanya prepositional phrase sama adverb clause. Prepositional phrase ini maknanya itu sama, tetapi polanya itu yang beda. Kemudian ada due to. Ini juga memiliki samaan makna itu dengan because sama since. The accident was due to mechanical failure. The accident was due to mechanical failure. The accident ini adalah subjek, was ini adalah sebagai kata kerja. Ada due to di sini, setelahnya itu tidak ada kalimat. Kemudian adalah on account of. Ini sama juga dengan because sama since, gitu ya. Kemudian ada in spite of. Ini juga sama artinya dengan although atau even though. Contohnya adalah he enjoys motorcycle riding in spite of the danger. He adalah subjek, enjoys adalah verb, kemudian in spite of adalah prepositional phrase, setelahnya itu adalah noun di sini, bukan kalimat. Ada despite juga sama kasusnya, tidak ada kalimat setelahnya. Kemudian during juga sama, sementara during ini artinya bisa juga diartikan selama juga bisa, atau sambil juga bisa, tetapi posisinya itu adalah sebagai preposisi. Contohnya her father lived in England during the war. Her father adalah subjek, live ini adalah sebagai kata kerja, during ini adalah sebagai preposisi. Setelah preposisi ini adalah ada noun. Setelah preposisi ini adalah noun. Itu ya. Saya tekankan lagi sekali lagi bahwa prepositional phrase with the same meaning as adverb clause. Frase preposisi yang memiliki makna seperti adverb clause. Itu teman-teman ya. Kalau dia adverb clause itu adalah kalimat setelah kalimatnya itu harus ada setelah adverb clause. Tetapi kalau dia preposisi ini
tidak ada kalimat setelahnya. Ini yang perlu dipahami bahwa setelah dari preposisi because of, due to, on account of, in spite of, despite sama during ini tidak ada kalimat setelahnya, yaitu cuman ada ini ya, ada noun phrase sama pronoun. Dan saya tekankan lagi adalah not with clauses, tidak dengan kalimat. Klausa itu adalah kalimat, itu teman-teman ya. Oke, coba kita lihat langsung ke contohnya di sini. Ada contohnya, no one knows what color dinosaurs were. Blank blank blank, no sample of their skin has survived. Oke. Coba kita lihat di sini ada no one di sini adalah sebagai subjek, knows ini adalah sebagai kata kerja. Nah, di sini kenapa ada kalimat di sini what color dinosaurs were? Ini adalah sebagai noun clause yang berposisi sebagai objek dan kalimatnya sudah full di sini. Kalau kita lihat di sini ada subjek, di sini ada kata kerja. Kalau di sini misalnya kita lihat di sini adalah kata subjek, di sini kata kerja karena ada konektor di sini. Nah, kemudian kita lari lagi setelah yang kosong ini adalah no sample of their skin has survived. Jadi no sample ini adalah subjeknya, has survived ini adalah kata kerjanya. Jadi kan kalau bisa dilihat adalah, coba kita hilangkan dulu yang ini, yang di tengah ini yang saya lingkar ini. No one knows ini adalah kalimat, setelahnya itu juga ada kalimat. Subjeknya adalah no sample, kemudian verbnya itu adalah has survived. Ingat setelah preposisi itulah bukan sebagai subjek, dan preposisi itu tidak bisa menjadi subjek dalam bahasa Inggris. Kemudian kita lihat kalau kita pakai because of, nah ini yang patah lagi yang saya jelaskan tadi tentang prepositional phrase. Setelah because of ini adalah noun atau pronouns atau kata ganti lah gitu ya, pronouns atau pronouns. Kemudian ada yang B ini, ada because that. Nah, ini lebih patah lagi, ada because, ini tidak dibutuhkan sama sekali, ada because plus that gitu ya. That ini juga konektor, because ini juga konektor. Oke, ini salah. Kemudian yang C, it is because. Nah, it is ini adalah subjek, is ini adalah verb. Sementara pola dalam adverb konektor itu adalah subjek, kata kerja, kemudian konektor, subjek, kata kerja. Ini kemudian pola yang kedua itu adalah konektor, ada konektor, kemudian subjek, kata kerja, koma, subjek, kemudian kata kerja. Ini adalah pola yang pertama yang ini di atas ini, subject verb, konektor, subject verb. Kemudian pola yang kedua itu ada yang di bawah ini, yaitu konektor, subjek, kata kerja, koma, subjek, kata kerja. Pola yang pertama. Kemudian pola yang pertama, kemudian pola yang kedua ini. Kemudian yang paling tepat itu adalah because. Kenapa because? Karena di sini ada kalimat, di sini ada kalimat setelahnya, makanya ditaruhkan di sini itu adalah because. Ini ya, kenapa jawabannya itu di alasannya itu seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua, nah kalau soalnya seperti ini ada yang kosong di depan kalimat, langsung cepat-cepat cari kata kerja atau subjek di sini. Apakah ada kata kerja di sini? Oke, coba kita lihat di sini ada nggak kata kerja? Oke, kata kerjanya itu adalah phrases. Kemudian di sini setelah koma itu ada nggak subjek sama kata kerja? Oke, kita lihat ada subjek. Kemudian is form, ini adalah kata kerjanya.
Jadi di sini adalah full kalimatnya ada, di sini cuman kata kerja doang. Nah, kalau bisa dibilang adalah di sini ada kalimat, di sini kata kerja. Berarti kalau ada dua kata kerja itu butuh konektor. Oke, benar. Kalau ada dua kalimat dalam soal itu membutuhkan konektor. Kalau kita lihat yang ini, yang A, liquid magma ini adalah benar, dia ini adalah subjek, tetapi di sini kan subjek yang kalimat pertamanya itu adalah liquid magma. Kalau kita pilih A, misal liquid magma rises to the surface of the earth, koma, volcano is formed, kan ada dua kalimat, jadi tidak mungkin ada dua kalimat tanpa ada konektor. Oke. Kemudian yang B, itu adalah whenever liquid magma. Oke, ini yang paling benar. Kenapa? Karena ada konektor when ini berada di depan liquid magma ini sebagai subjek. Kan kata kerjanya itu sudah kita temukan di sini. Oke. Kemudian yang si liquid magma which, ini lebih parah lagi. Yang ini liquid magma bisa dibilang ini adalah sebagai sebagai subjek, tetapi ada which di sini. Setelah which itu adalah tetap dia kata kerja di sini, tetapi harus ada kata kerja lagi di sini tanpa ada kalimat. Oke, di sini ada kalimat, nggak ada kalimat, tetapi di sini ada which. Oke, kalau kita pakai which ini adalah polanya itu adalah subjek, koma, which kata kerja, koma, kemudian kata kerja lagi itu. Makanya yang C itu salah. Kemudian yang D, that liquid magma. Nah, kenapa salah yang that, sedangkan that ini adalah konektor? Oke. Kalau dia that ini, dia kembali kepada noun clause. Nanti kita akan bahas di noun clause apa sih perbedaannya adverb clause sama noun clause. Ini yang membingungkan itu adalah antara B atau D ini apakah benar jawabannya yang membingungkan. Tetapi karena sudah kita bahas masalah adverb clause tadi, cepat-cepat teman-teman itu analisis bahwa polanya itu adalah subjek kata kerja, konektor subjek kata kerja. Kalau konektornya berada di depan kalimat, subjek kata kerja dipisahkan oleh koma ini ya, kemudian subjek kata kerja itu. Makanya jawabannya itu yang paling tepat itulah yang B. Itu teman-teman alasannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang ini. Nah, oke, coba kita lihat di sini. Ada nggak kata kerja di sini? Coba dianalisis dulu apa ada kata kerja. Oke, coba kita lihat ada di setelah koma itu ultraviolet light, ini adalah subjek, can be detected, ini adalah kata kerjanya. Oke. Coba kita lihat di sini apakah ada nggak kata kerja dari soal ini, ataukah memang ini adalah bentuk dari reducing. Oke. Kalau kita pakai yang A di sini salah. Kenapa? Kalau reducing dalam adverb clause itu tidak bisa to be-nya itu berada setelah konektor, tetapi wajib dihapus. Ini otomatis salah. Nah, yang despite juga salah. Kenapa? Karena ini bukan konektor tetapi sebagai preposisi. Kemudian yang C ini ada even though, kemudian ada it. Nah, invisible ini bukan sebagai kata kerjanya tetapi sebagai adjektifnya. Seharusnya misalnya seandainya yang si ini ada is-nya, ini yang benar. Ini yang benar, yang is. Oke. Even though it is invisible to the unaided eye, ultraviolet light can be detected in a number of ways. Tapi karena tidak ada to be-nya berarti disalahkan. Oke, ini salah. Ini salah, ini salah juga. Kemudian yang paling benar itu adalah although. Nah, jadi kasusnya itu adalah although it is. Nah, ini dia. Although
Although it is invisible to the unaided eye, ultraviolet light can be detected in a number of ways. Itu teman-teman ya. Jawabannya itu adalah yang D. Dan karena ini bentuknya reducing, ini dihapus. Jadi although invisible. Itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada soal selanjutnya adalah coba kita lihat analisis dulu sini, apakah ada kata kerja? Oke. Ada kata kerja itu adalah can be easily curved. Jadi cepat-cepat analisis saya bilang tadi itu, kalau ada to be atau modal, itu modal dalam bahasa Inggris ada can, could, will, itu dan sebagainya itu. Tetapi misalnya ada modal di sini, kemudian ada kata kerja di sini, berarti oke, aman, sudah ada, ini adalah bentuk kalimat. Tetapi kalau tidak ada kata kerja setelah dari can ini, misal, itu menjadi masalah. Apakah di sana nanti kita taruhkan kata kerja ketiga atau kata kerja biasa kalau dia ketemu sama be, can be. Ini ya, kalau ada model itu plus be, kemudian kalau dia ketemu sama kata kerja, berarti di sini kata kerja ketiga yang artinya itu pasif. Tetapi kalau cuman model saja tanpa be, ini ya, tanpa be, berarti cukup kata kerja base, kata kerja dasar tanpa tambahan apapun. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat analisis soalnya. Coba kita analisis soalnya. Kita lihat yang A. Yang A ini is soft. Tadi yang saya bilang itu konektor adverb clause itu yang dihapus itu kalau reducing itu kan ada, kalau dengan to be berarti to be-nya dihapus. Tetapi di sini ada nggak subjek? Di sini tidak ada. Berarti ini salah yang A. Kemudian yang B, softness, because softness. Nah, kalau kita pakai yang ini, apa namanya? Ini kan noun, could only use with because of. Jadi penjelasannya choice B ini, a noun itu adalah noun, could only be used with because of. Cukup digunakan dengan, atau ya, hanya bisa digunakan dengan because of kalau noun gitu ya. Kemudian kalau yang C, nah ini yang paling benar, ini yang C. Kenapa? Karena ada because of, because plus of, because of its softness. Nah ini noun di sini. Kemudian ini adalah pronoun juga nih, its softness, sebagai kepunyaan, kepemilikan. Kalau yang di because of soft. Nah, ingat ya, kalau yang di ini diikuti sama apa? Because of is followed by an adjective. To be correct, untuk menjadi benar itu it must be followed by a noun phrase or pronoun. Ingat-ingat ya, kalau yang prepositional phrase itu diikuti oleh noun phrase sama pronoun. Itu ya teman-teman, kenapa jawabannya itu yang paling benar itu adalah yang C. Oke. Kemudian untuk latihannya itu teman-teman bisa lihat di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk latihannya itu tentang adverb clause dan prepositional phrase yang maknanya sama dengan adverb clause. Ini nomor 1 sampai 3, kemudian nomor 4 sampai 5. Dan nomor 4 sampai 5 ini untuk soalnya. Kemudian nomor 6 sampai 7, nomor 8 sampai 9. Nanti tinggal di
pause aja atau diberhentikan nanti videonya biar teman-teman bisa menjawab soal. Kemudian nomor 10 sampai 11 itu ini 10 sampai 11 tinggal diklik saja, kemudian biar bisa menjawab soalnya. Dan nomor 12 itu ini nomor 12, kemudian nomor 13 sampai 14 itu ini tinggal di pause saja biar teman-teman bisa menjawab dan bisa memahami adverb clause dan reduced clause, kemudian prepositional phrase dan yang bermakna dengan adverb clause. Kemudian ya nomor 13, 14, kemudian 15 sama 16, 17 sampai 18 tentang adverb clause, reducing dan prepositional phrase yang mana dengan adverb. Teman-teman ya, kenapa tadi yang saya jelaskan itu tentang prepositional phrase dan adverb clause itu yang maknanya sama, ya teman-teman bisa membedakan nanti kalau mengerjakan soal TOEFL. Oke, itu aja. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan tinggal di komen saja di kolom komentar, kemudian saya sertakan juga dengan jawaban dari latihan ini nanti.